Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima wal khatimil lima sabaq nasil haqqi bil haqqil hadil siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabat Tilas yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam tayangan Tapak Tilas dan Siar YSPT Official. Sebelumnya saya ingin mendoakan untuk para sahabat Tilas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga limpahan rahmat yang tak terhingga, baik itu limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, dan juga senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Tilas, kali ini ya pagi ini kita akan menceritakan kisah pertemuan Prabu Siliwangi dengan istrinya yang ketiga. Ya, siapa itu? Yaitu Kentring Manik atau Mayang Sunda. Bagaimana kisahnya? Sebelum itu seperti biasa, apa? Ngopi dulu. Kopi apa? Kopi hitam yang manis. Masya Allah, nikmat benar. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuknya jangan ketinggalan. Begini ceritanya. Ketika Prabu Siliwangi sudah menjadi menantu di kerajaan Singapura, pada saat itu Prabu Siliwangi bertindak sebagai Mahapatih, dan kerajaan Singapura itu sedang ada konflik dengan kerajaan Japura di bawah komando Prabu Amukmarugul kerajaan Japura, karena pada saat itu juga sebagai menantu di kerajaan Japura. Jadi sama-sama patih sama patih nih pada saat itu. Nah, pada saat itu Prabu Siliwangi atau Pangeran Pemanah Rasa ya bertindak sebagai patih dari Singapura, dan juga Prabu Amukmarugul bertindak sebagai patih dari kerajaan Japura. Hampir terjadi konflik besar antara kerajaan Japura dan kerajaan Singapura. Nah, pada saat itu Pangeran Pemanah Rasa menyatakan jangan sampai berperang dengan menggunakan pasukan yang mana nanti akan menimbulkan banyak korban jiwa. Ya, jadi pada saat itu Pangeran Pemanah Rasa bernegosiasi dengan Amukmarugul, ngajak untuk duel 1 lawan 1, yang mana nanti siapapun yang menang akan dengan kesatria tidak melanjutkan perseteruan antara Japura dengan Singapura. Jadi cukup selesai bila mana nanti dimenangkan oleh patih dari Singapura, yaitu Pangeran Pemanah Rasa. Alhasil Prabu Amukmarugul menyetujui ya negosiasi yang diajukan oleh Pemanah Rasa. Menyetujui, mulailah mereka berduel dengan sengit ya, sampai akhirnya duel maut itu dimenangkan oleh
Pamanah Rasa. Bisa saja pada saat itu Pamanah Rasa menghabisi langsung Pangeran Amukmarugul, tapi tidak dilakukan oleh Pamanah Rasa karena memang dia ingin menunjukkan inilah kelebihan dari seorang Pangeran Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi akan menjadi Prabu Siliwangi. Nah, setelah mengakui kekalahan Amukmarugul ya oleh Siliwangi, dan burungnya berisik banget. Biasa kalau pagi rame ya, burungnya rame. Apa-apa ya. Ketika Amukmarugul mengakui kekalahannya dengan secara kesatria dan berbincang-bincanglah mereka, ternyata mereka ini masih ada hubungan famili ya. Dari mana hubungan familinya? Amukmarugul adalah anak dari Prabu Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal yang memerintah di kerajaan Sunda. Sedangkan Pangeran Pamanah Rasa adalah anak dari Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang yang memerintah di kerajaan Galuh, yang mana ini diatur oleh kakeknya yaitu Wastu Kencana yang merupakan kakek mereka berdua, bahwa anaknya ini yang satu memegang kerajaan Sunda, yang satu lagi memegang kerajaan Galuh. Nah, setelah di situ mereka saling mengenal, mengetahui ternyata masih sepupu, Prabu Amukmarugul mengundang Pamanah Rasa datang untuk ke kerajaan Sunda yang berkedudukan di daerah Pakuan Bogor, daerah Bogor. Nah, di situ dikabarkanlah kepada Prabu Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal bahwa memang akan hadir seorang Pangeran Gagah Perkasa yang baik budi pekertinya, karena memang yang terkenal dari Prabu Siliwangi itu orangnya sopan, santun, ganteng, dan gagah ya, dan juga terkenal memang akan kelinuihan atau kesaktiannya. Mendengar hal itu, Prabu Haliwungan dengan antusias dan senang sekali menyambut kedatangan Sang Pamanah Rasa. Sampailah Sang Pamanah Rasa di kerajaan Sunda. Nah, ketika di kerajaan Sunda, tanpa disengaja bertemulah antara Sang Pamanah Rasa dengan putri dari kerajaan Sunda, yaitu Kentring Manik Mayang Sunda. Di situ punya ide ya, Amukmarugul berkata kepada ayahnya yaitu Prabu Haliwungan atau Susuk Tunggal, bagaimana kalau mereka ini dijodohkan ya. Sedangkan pada saat itu Prabu Siliwangi atau Sang Pamanah Rasa itu sudah memiliki dua istri, yaitu Nyai Ambedkasi dan Nyai Subang Larang. Mendengar gagasan dari Amukmarugul, Prabu Haliwungan dengan senang hati, karena menurut mungkin Prabu Haliwungan, Amukmarugul sudah memang terbukti kalah oleh Sang Pamanah Rasa dalam duel 1 lawan 1. Nah, menurut Prabu Haliwungan, ini adalah gagasan terbaik untuk masa depan kerajaan Sunda. Dan memang juga kenapa Amukmarugul menawarkan itu, padahal seharusnya Amukmarugul yang akan mewarisi sebagai putra mahkota di kerajaan Sunda. Tapi karena dia sudah merasa nyaman di Japura, dia memilih mewaris kerajaan atau takhta dari kerajaan Japura itu. Nah, karena melihat keakraban antara Kentring Manik dan Kentring Manik Mayang Sunda dan Sang Pamanah Rasa di Kaputren kerajaan Sunda, ya mungkin disitulah kedekatan antara putri Sunda dan pangeran atau putra mahkota dari kerajaan Galuh. Akhirnya disepakatilah pernikahan mereka antara Sang Pamanah Rasa dan
Kentring Manik Mayang Sunda, dan otomatis itu juga sang pemanah rasa mewaris sudah 3 kerajaan ya, sound ditambah 4, jadi Sin Kerajaan Sindangkasi yang memang kerajaan kecil, kerajaan Singapura, dan juga mewaris kerajaan dinobatkan sebagai raja di Galuh. Nah, setelah itu dia dinobatkan kembali menjadi raja atau pewaris tata di kerajaan Sunda. Nah, inilah 2 kerajaan besar antara Galuh dan Sunda. Akhirnya setelah sekian lama masyarakat Tatar Pasundan melihat iring-iringan keluarga kerajaan atau keluarga keraton yang berpindah tempat dari Galuh ke Pakuan atau ke kerajaan Sunda yang berkedudukan di Pakuan Bogor. Dan setelah itu kerajaan diganti namanya menjadi, dari kerajaan Sunda menjadi kerajaan Pajajaran, karena disatukannya antara kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight perspektif wawasan kita dalam pengetahuan sejarah. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Saya hanya menceritakan dari salah satu versi yang saya pahami dan tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin memberikan wawasan-wawasan ilmu pengetahuan sejarah tentang kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua di generasi masa kini ya. Cukup sekian sahabat Tilas, mudah-mudahan manfaat. Ingat, jaga terus kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, yakin selalu ada kemudahan, agar senantiasa menjaga istiqoroh, qanaah, dan istiqomah dalam mencari ridha Allah ya. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.